Halo semua, selamat bertemu kembali bersama saya dalam mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan. Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Sebelum kita mulai, mari kita absen dulu dan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Materi kita kali ini adalah memahami perhitungan titik impas atau break-even point, usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Materi kita kali ini masih ada kaitannya dengan materi pada pertemuan kita sebelumnya. Pada materi sebelumnya sudah dijelaskan ada 3 komponen dalam perhitungan break-even point. Yang pertama adalah biaya tetap, fixed cost atau FC. Biaya ini adalah biaya yang tidak tergantung terhadap output. Ada atau tidaknya produksi, biayanya tetap sama, seperti biaya tenaga kerja. Yang kedua adalah biaya variabel, variable cost, atau VC. Nah, biaya ini adalah biaya per unit yang sifatnya dinamis, tergantung dari tindakan volume produksinya, seperti biaya bahan baku, biaya listrik, dan lain-lain. Maksudnya semakin besar volume produksinya, maka biayanya juga semakin besar. Dan komponen yang terakhir adalah harga jual atau selling price. Semoga kalian telah mempelajarinya ya. Bagaimana keterkaitan antara komponen tersebut adik-adik? Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan kurva yang merupakan keterkaitan antara jumlah unit yang dihasilkan dan volume yang terjual, serta antara pendapatan dari penjualan dan biaya. Pada grafik, sumbu Y mewakili jumlah pendapatan dari penjualan atau penerimaan, sedangkan sumbu X mewakili jumlah unit yang dihasilkan. Garis warna merah merupakan biaya tetap atau FC, adalah biaya yang tidak tergantung terhadap output. Garis oranye adalah biaya variabel, sedangkan garis warna hijau adalah total biaya. Nah, untuk mendapat total biaya, bagaimana caranya? Yaitu biaya tetap ditambah biaya variabel. Sedangkan garis warna hitam adalah jumlah pendapatan dari penjualan produk, yang mana total penjualan diperoleh dengan cara jumlah unit dikalikan dengan harga jual. Semakin banyak produk yang terjual, semakin besar pendapatannya. Garis warna hijau yang merupakan total biaya bersimpangan dengan garis berwarna hitam yang merupakan hasil penjualan produk. Titik persimpangan itu yang disebut dengan break-even point. Jadi, pada titik tersebut, perusahaan tidak memperoleh keuntungan ataupun kerugian. Sekarang bagaimana kita menghitung break-even point? Rumusnya ada 2 ya adik-adik. Yang pertama, menghitung BEP unit. BEP unit ini digunakan untuk menghitung berapa unit yang harus dijual agar terjadi BEP. Rumusnya, total biaya tetap dibagi dengan harga jual dikurangi biaya variabel. Yang kedua adalah menghitung BEP nilai atau harga. BEP harga digunakan untuk menghitung berapa rupiah nilai penjualan yang harus diterima agar terjadi BEP. Rumusnya adik-adik adalah total biaya tetap dibagi 1 kurang biaya variabel dibagi total penerimaan. Semoga paham ya adik-adik. Contoh soal.
Pak Flo adalah pengusaha lampion gantung. Diketahui, biaya tetap untuk membuat sebuah lampion gantung adalah Rp40.000 dan biaya variabelnya adalah Rp10.000. Lampion gantung tersebut akan dijual seharga Rp20.000. Berapakah BEP unit dan BEP harganya? Mari kita kerja sama-sama ya adik-adik. Diketahui biaya tetap adalah Rp40.000, biaya variabel Rp10.000, dan harga jualnya adalah Rp20.000. Ditanya BEP unit dan BEP harga. Kita kerja yang pertama dulu ya adik-adik, BEP unit. Rumus untuk menghitung BEP unit adalah total biaya tetap dibagi harga jual dikurangi biaya variabel. Jadi, 40.000 dibagi 20.000 dikurangi 10.000 sama dengan 40.000 dibagi 10.000. Jadi BEP unitnya adalah 4 unit. Karena itu, Pak Flo harus menjual 4 unit agar terjadi break-even point. Yang kedua adalah BEP harga. Rumus untuk menghitung BEP harga adalah total biaya tetap dibagi 1 kurang biaya variabel dibagi total penerimaan. Jadi, 40.000 dibagi 1 kurang 10.000 dibagi 20.000. Nilai 20.000 ini diperoleh dari penjualan 1 unit lampion. Karena Pak Flo hanya membuat 1 lampion saja ya adik-adik. Jadi, 40.000 dibagi 1 kurang 0,5 sama dengan 40.000 dibagi 0,5. Jadi BEP harganya adalah Rp80.000. Karena itu, Pak Flo harus mendapatkan hasil penjualan sebesar Rp80.000 baru terjadi break-even point. Mari kita buktikan. BEP unit sama dengan 4 dan harga jualnya adalah Rp20.000. Jadi 4 unit dikali Rp20.000 sama dengan Rp80.000. Hasil ini sama dengan BEP harga, yaitu Rp80.000. Bagaimana adik-adik? Mudahkan perhitungan break-even point-nya? Semoga kalian paham ya adik-adik. Kesimpulannya adalah Pak Flo harus menjual sebanyak 4 unit atau dengan mendapatkan omset penjualan sebesar Rp80.000 untuk sampai pada titik impas atau break-even point-nya. Semoga adik-adik semua paham ya. Sekian dulu materi kita hari ini. Sangat diharapkan kalian bisa mencari materi dari sumber-sumber lainnya. Dan untuk tugasnya, adik-adik bisa cek pada grup pembelajaran. Akhirnya, terima kasih untuk semua yang telah menonton video ini sampai selesai. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.